Cara minta maafnya kalau udah meninggal kepada ahli waris. Lah bagaimana kalau harta yang kita makan punya organisasi? Ya Allah, minta maafnya kepada siapa? Kalau harta yang kita makan punya negara, minta maafnya kepada siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar, keairan, khususnya para senior yang kami hormati dan banggakan, Pak Kiai yang kami muliakan. Kalau sekali lagi kalau bapak-bapak jangan khawatir. Apa yang bapak lakukan pada saya, yang misalnya ngerasani gitu, pasti otomatis sudah saya maafkan. Ya, minta maaf lebih baik, tapi memaafkan jauh lebih baik. Marilah kita bersama mengikuti tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa oleh Al-Muharram Ustadz Abdul Latif SEMA. Kepada Bapak Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidrolik HATI, sekaligus Bapak Dirjen Sumber Daya Air Bapak Insinyur Jarod Widyoko, di mana di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu jadi hidup. Maka air ini adalah sumber kehidupan, dan di sini kumpul para pakar-pakar air di Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah legacy kita, sehingga ini menjadi pasif pahala kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saat kita sudah masuk ke alam kubur, saat kita sudah di akhirat, kita masih tetap dapat transferan pahala. Ada apa nih? Cucut. Wah, ada WA ya, di alam kubur ada WA juga. Apa ini? Transfer berhasil. Loh, saya kan udah meninggal. Iya, dulu waktu Bapak masih hidup di Indonesia, Bapak meng-effort luar biasa, ikhtiar supaya air kami, air yang baik dan lain sebagainya. Dengan teknologi keairan, maka kami mendapatkan manfaat dari itu karena bapak ibu semua adalah yang berjasa, maka dapat pahala dari keairan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pekerjaan ini pekerjaan bukan hanya dunia. Kita adalah manusia akhirat. Jadi apa yang kita lakukan sekarang berdampak kepada masa depan kita di akhirat triliunan tahun. Jadi ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Frederick Luskin bahwa orang yang memaafkan itu sehat. Ya, jadi pilihan ada di tangan kita. Life is a choice. Kita mau pilih sehat, maka kita banyak memaafkan orang lain. Kalau kita nggak memaafkan orang lain, apalagi di zaman sekarang, zaman netizen Indonesia itu tajam-tajam. Karena dari sebuah penelitian dilakukan oleh Kementerian Kominfo, disampaikan oleh Kementerian Kominfo bahwa dari 61 negara diteliti ada literasinya, ternyata Indonesia peringkat ke-60. Jadi Indonesia ini juga adalah negeri yang dirata-ratakan tingkat pendidikannya negeri kelas 2 SMP. Literasi tingkat 60 dari 61, kelas 2 SMP. Tapi produksi tweet ini tertinggi di dunia. Jadi kota dengan produksi tweet tertinggi di dunia ternyata Jakarta. Nah, kita bisa bayangkan ya, dengan literasi rendah, dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi aktifnya luar biasa. Maka ketika kita membaca komen-komen netizen, kita membaca sambil tersenyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau nggak tersenyum kita bisa sakit hati nih. Kalau sakit hati bisa merusak kesehatan kita. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang ingin saya sampaikan. Oke, next. Nah, kita tonton dulu deh ya. Sambil dimakan Bapak Ibu. Oke. Sambil diminum. Ini kondisi kalau kita berantem terus nih.
berantem terus. Nah, kita lihat bawahnya ada apa. Nah, kita sama-sama terancam. We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Nah, Now, gimana what? tuh? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Push off. Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me and my bad self. I snatched you right out of the air. Ooh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. You just saved my life. Oke. So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Ah ya. Nah jadi Bapak Ibu emang zaman sekarang ini ceramah begini. Jadi bisa istirahat, ada multimedia. Alhamdulillah, terima kasih tim multimedia. Dan ada kalau terus-terusan pecah maka kita akan jatuh semuanya. Tetapi harus ada pihak yang positif, harus ada pihak yang optimis, pihak yang merangkul pihak lain. Kita menyelamatkan kita bersama, dan ternyata kebaikan itu berpulang kepada dia sendiri. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan halal bihalal ini menjadikan kita semakin erat ukhuwah kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Berikutnya pada kesempatan kali ini ada dua hal. Yang pertama kesucian batin, yang kedua kesucian rejeki. Jadi batin suci juga rejeki. Kalau disingkat jadi apa? Pimpinan kita ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, batin suci juga rejeki. Wah, ini kunci nih Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kunci? Yang pertama saya ingin sampaikan tentang batin dulu. Mangga next. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan tentang amanah. Saya mau cerita dulu kenapa kesucian batin ini begitu penting. Kurang lebih 5 hari yang lalu saya berbicara dengan seorang pengusaha. Dia kerja di sebuah perusahaan besar, karena dia organisasi mahasiswa, kenyang di organisasi mahasiswa, lalu dia kerja. Karirnya begitu melesat. Lalu ketika usia 40 tahun, dia pilihan kalau dia tidak jadi direktur, maka dia akan keluar dari perusahaan itu, dia bangun bisnis. Ternyata 40 tahun tidak jadi direktur, satu level sedikit di bawah direktur. Maka dia memutuskan untuk berbisnis. Ketika berbisnis dia luar biasa. Dia waktu dikerja dia begitu percaya diri. Ketika berbisnis dia gunakan ilmu strategi, ilmu manajemennya, networkingnya dan lain sebagainya, leadership. Udah lengkap ilmu-ilmu organisasi beliau gunakan.
Dan ketika bisnis ternyata dia gagal. Bisnis lagi, gagal lagi. Bisnis lagi, gagal maning, priben kia, son gitu ya. Ya Allah, lalu dia berpikir, apa yang salah? Dulu saya kerja hebat, kenapa saya bisnis gagal maning? Dia berpikir, oh ternyata saya kerja ini hanya mengandalkan diri, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir yang dia lakukan adalah mensucikan batin dia, berzikir, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan spiritualitas dia, banyak duduk di atas sajadah, meskipun kerja tetap keras, tetapi banyak duduk di atas sajadah. Maka beliau juga akhirnya ketika punya perusahaan, KPI-nya apa? Bagaimana Qur'annya, karyawannya, bagaimana puasa sunnahnya, itu menjadi KPI, bagian dari KPI. Karena itu pengalaman beliau, KPI di atas sejadah berapa menit itu mempengaruhi kesuksesan. Jadi rupanya spiritualitas ini tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya ketika beliau banyak berzikir, banyak bertaubat, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisnisnya tumbuh dan sekarang posisi karyawan 1.100. Sudah di berbagai tempat cabang-cabangnya. Dan dia berkata, saya nggak percaya kalau ini adalah perbuatan saya. Enggak, saya nggak percaya kok secepat ini, sepesat ini. Ini bukan saya, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada lagu Oma Irama tuh ya. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Ebit Gade, udah berubah Pak. Dari dulu ya. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Ah itu ya. Dialah siapa? Tuhan. Nah ini. Kami memberikan pelatihan Spirituality in Work di Telkom sudah 75 angkatan. Ada yang share, saya udah secara teknik ini udah benar, secara prosedur udah benar. Kenapa gagal maning? Akhirnya pimpinannya gini aja deh, udah kita habis maghrib ini kita baca Quran. Ayo kita ke musola sama-sama, kita berzikir, kita itikaf dulu minimal dari maghrib sampai isya. Habis itu kita lakukan lagi kerjaan kita minta dulu kepada yang maha memudahkan. Akhirnya sudah selesai, habis maghrib sampai isya mereka mohon kepada Allah yang maha memudahkan, yang maha mensukseskan, sang penentu. Sehebat-hebatnya kita cuman bisa sampai ikhtiar. Akhirnya setelah isya kembali ke pekerjaannya dengan prosedur yang sama, dengan teknik yang sama, dengan ilmu yang sama. Tetapi Allah beri kemudahan, alhamdulillah. Inilah pentingnya kesucian batin. Batin yang suci, dia bertaubat dulu, dia iktikaf, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Siti Hajar hanya mengandalkan diri pribadi, mungkin dia hanya mendapatkan air sedikit. Tetapi Siti Hajar mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan air yang miliaran manusia sudah menikmatinya dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, mengandalkan Allah. Nah ini tidak bisa diremehkan ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apakah hanya kita berdoa saja? Salah juga. Maka Siti Hajar bolak-balik, beliau mencari air. Tahu waktu di sofa bahwa di Marwah nggak ada air, terus saja beliau di Marwah. Kok nggak ada air? Kelihatannya tadi di sofa ada air nih. Pergi lagi ke sofa 7 kali. Tahu beliau bahwa di situ tadi nggak ada air, di situ tidak ada air. Tetapi beliau ingin memantaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah kami air ya Allah. Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku bolak-balik karena sambil nyari air sambil mantau anak saya. Ya Allah, berikanlah air yang berkah ya Allah. Kurang lebih begitu Siti Hajar berdoa kepada Allah. Inilah yang bisa aku lakukan ya, bolak-balik sambil mantau anak saya. Dan Allah beri solusi kepada Siti Hajar. Anaknya yaitu Nabi Ismail ngeduk kakinya dan keluarlah air Zam-Zam. Alhamdulillah. Mengandalkan diri sendiri atau kita berbuat yang terbaik dan kita mengandalkan Allah. Mengandalkan diri sendiri, tongkat hanya bisa kalau kita tidak pede, tongkat tidak bisa mengalahkan musuh. Dengan tongkat yang kita pede, mengandalkan diri sendiri, mungkin kita bisa mengalahkan musuh satu. Tetapi ada orang yang memegang tongkat dan dia bekerja sebaik-baiknya sesuai perintah, dan dia mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan hanya mengalahkan musuh, bahkan menenggelamkan kerajaan Fir'aun.
Masya Allah. Akhirnya kata teman-teman manajer di Telkom, yang kurang bagi kita bukan tekniknya, bukan prosedurnya, dekat kepada Allah, minta kepada Sang Penentu, itu yang kurang, kata mereka begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama tentunya adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa udah kita lakukan, ifat sudah kita lakukan, ikhtiarnya melalui puasa. Dan yang kedua adalah kesucian harta, kesucian rezeki, sudah kita lakukan dengan zakat fitri. Dan tentunya adalah zakat mal. Oke, berikutnya tentang kesucian jiwa ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, satu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi wa siqalatul qulub dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz saya udah zikir banyak, kenapa enggak suci-suci juga? Tandanya apa emang enggak suci? Iya, saya masih rajin marah-marah, masih rajin kesel, baca netizen, ikut emosi dan lain sebagainya. Bagaimana itu Ustadz? Oh, yang namanya air itu baru membersihkan gelas ketika dia masuk. Maka ketika dia tidak masuk, sebanyak apapun air tidak akan membersihkan gelas. Jangan-jangan bukan kuantitas zikirnya yang salah, ini zikir masuk nggak ke dalam kolbu kita. Selama zikir nggak masuk ke dalam kolbu kita, maka dia tidak bisa membersihkan kolbu. Nenek-nenek habis adzan nunggu qomat sambil nunggu kiainya, sambil dia istighfar, mana kiainya belum datang-datang nih. Udah nunggu qomat malah lagi masak nih di rumah, jangan-jangan gosong nih. Kiai belum datang, lihat jam, ini belum datang juga, ngelihat jendela, kiainya belum datang. Sambil belum datang udah deh saya sambil istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidaya wali jamil muslimin. Wah, istighfarnya ada gongnya ya. Sambil ngeliat jam mana kiai, mulutnya istighfar, kolbunya enggak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istighfar yang perlu diistighfari. Bahkan kita memohon ampun kepada Allah atas istighfar kita yang lalai. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau zikir cuma di lisan. Suatu saat ada kiai nangis. Kiai nangis kenapa? Ditanya sama santrinya, Pak Kiai kenapa nangis? Iya, burung saya mati. Wah ya, burung Pak Kiai mati. Pak Kiai mohon diperjelas Pak Kiai, apa maksud burung Pak Kiai mati? Iya, burung beo piaraan saya mati. Oh itu, iya nggak apa-apa Pak Kiai kalau itu sih ya. Oke Pak Kiai kenapa sedih? Iya, karena burung beo saya itu biasa berzikir. Oh gitu, gimana kalau saya beli burung beo, saya latih zikir, saya kasih Pak Kiai lagi? Bukan itu yang buat aku sedih, wahai muridku. Burung beo ini kalau pagi-pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Dia rajin berzikir. Tapi suatu saat lupa nutup sangkar, dimakan hewan, ternyata burung beo saya yang biasa berzikir akhir hayatnya bukan la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana Pak Kiai? Saya khawatir banyak orang berzikir bagaikan burung beo saya. Zikirnya cuma di mulut, nggak masuk ke dalam kolbu. Na'udzubillah min dzalik. Ini zikir ini nggak akan bisa membersihkan gelas. Maka dengan momen Idul Fitri ini, momen halal bihalal, mari halalkan kolbu kita, bersihkan kolbu kita, pastikan zikir kita masuk ke dalam kolbu. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Next, kenapa kita perlu membersihkan? Ini zaman ini luar biasa ya, banyak air minyak-minyak yang bisa mengotori kolbu kita. Misal ada sosmed, di sosmed berantem, debat capres, katakanlah gitu, kita ikut sakit hati. Ini masuk nih minyak ke dalam kolbu kita, nggak kerasa taunya merusak kebahagiaan kita, merusak produktivitas kita. Ini minyak nih, merusak ketentraman batin kita. Perjalanan Jakarta, Jabodetabek, tiap hari orang kena macet 30 juta orang. Ini kalau kita tidak bisa menyikapi dengan, hadapi dengan senyuman, maka ini bisa menjadi minyak. Kan ada tuh lagu apa Ebit G Ade ya, hadapi
Beri dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Wah itu ya. Ebit Gade apa? Dewa? Dewa 19 ya. Oke. Pekerjaan, politik kantor masih nggak apa-apa deh. Tapi kalau udah konflik rumah tangga, ya Allah kadang-kadang lebih berat daripada masalah di kantor. TV, sinetron-sinetron itu juga memasukkan minyak, mengotori kolbu kita. Bapak Ibu saya tanya, ada nggak sinetron yang nggak rame? Ada nggak? Ada nggak sinetron yang nggak punya masalah? Seorang laki-laki soleh ketemu perempuan solehah, lalu nikah punya anak soleh, datang mantu solehah, adiknya dia soleh, adiknya dia solehah. Ada nggak sinetron begitu? Nggak ada. Kalau ada nggak ditonton. Bapak ibu berantem, ibunya pengen harta, bapaknya ingin anak yang baik. Anak pertama nikah dengan ini suami, ini punya adik, ini yang kakak seneng sama istri, adik ipar gitu kan. Yang ini, ya Allah itu baru rame tuh. Sinetron kalau kita nikmati dengan khusyuk, wah khusyuk ya, sinetron ada khusyuk. Ini bisa memasukkan minyak ke dalam kolbu kita tanpa terasa, kolbu kita makin kotor. Jadi sudah kita bersihkan dengan puasa, tetapi tidak terasa kita mengotori kolbu kita. Nah, pergaulan-pergaulan dan lain sebagainya berikutnya semua itu adalah minyak yang masuk ke dalam gelas kita, apalagi giliran nonton sinetron khusyuk, giliran zikir nggak khusyuk. Nonton sinetron masuk ke dalam kolbu, zikir nggak masuk ke dalam kolbu. Sosmed masuk ke dalam kolbu, zikir nggak masuk ke dalam kolbu. Gelasnya isinya kotoran-kotoran minyak, giliran disiram, siramnya nggak masuk ke dalam gelas. Inilah yang terjadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan semakin tinggi intensitas komunikasi dengan manusia, makhluk, berpotensi semakin rendah intensitas komunikasi kita dengan Khalik. Kalau kita sholat nggak khusyuk, zikir nggak nikmat, cek jangan-jangan kita kebanyakan sosmed. Cek jangan-jangan kita kebanyakan HP. Jangan-jangan kita kebanyakan komunikasi dengan makhluk, komunikasi dengan Khaliknya, akhirnya kualitasnya nurun. Sholat sambil inget debat di sosmed, ya Allah. Umroh sambil selfie umroh, begitu kan? Ya Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ibadah pun yang dipikirin orang lain, yang dipikirin komunikasi dengan sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini wajah-wajahnya insyaallah wajah-wajah ahli surga nih, amin. Nah, next berikutnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah zikir. Zikir ini zikir yang suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, 'allimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkan aku satu hal yang dengan itu aku berzikir, yang dengan itu aku berdoa. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa ini kan kalimullah, temen ngobrolnya Allah. Sering banget nanya sama Allah, dikit-dikit nanya, temen ngobrolnya Allah, akrab sama Allah. Kalau nggak puas terus saja ditanya sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaqulu hadza, ya Allah, semua hambamu juga mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah menjawab lagi, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, innama uridu anta khussani bi syai'in. Ya Allah, yang aku inginkan engkau khususkan aku dengan satu zikir. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi. 124.000 diringkas menjadi 313 rasul, diringkas menjadi 25 rasul yang wajib diketahui, diringkas menjadi the best five gitu ya. Kalau di Liga Inggris ada the big four. Wah, the big four atau the seven magnificent. Ini the best five, the big five, salah satunya Nabi Musa. Wajar dong kalau Nabi Musa minta zikir yang khusus kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya langit 7 lapis ditambah bumi 7 lapis ditimbang dengan la ilaha illallah, niscaya masih lebih berat la ilaha illallah. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, perbaharuilah imanmu, karena iman ini fluktuatif kayak harga dolar, kayak harga saham gitu kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau turun susah banget diajak sholatnya,
Kalau lagi naik nggak usah diajak aja, dia sebelum adzan udah ke masjid duluan. Itu lagi naik tuh. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau lagi turun zikir nggak enak, nggak ada enak-enaknya. Ini imam zikir lama banget nih. Tapi kalau lagi nikmat, zikir 1 jam nggak kerasa, itu imannya lagi tinggi. Nah bagaimana ketika kita turun, apa ikhtiar kita? Rasul bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Akhir-akhir ini kita ingat film Buya Hamka. Buya Hamka pada tahun 1980 datang ke Suryalaya. Suryalaya pengarsa Abah Anom di situ kan. Lalu beliau ternyata minta ijazah zikir. Seorang ulama besar sekelas Buya Hamka minta ijazah zikir. Karena memang zikir ini perlu guru. Zikir ini perlu pembimbing. Kita aja ada konsultan-konsultan kan yang mendampingi kita, yang membimbing. Zikir juga begitu. Buya Hamka sebagai seorang ulama besar tetap perlu mentor. Akhirnya beliau datang ke Suryalaya, ke pengarsa Abah Anom dan diberikan ijazah zikir la ilaha illallah. Lalu Buya Hamka saat itu khutbah Jumat dan dia berkata, seandainya aku ditawari 1 kapal laut berisi intan berlian dengan ijazah la ilaha illallah yang barusan saya peroleh dari pengarsa Abah Anom, saya pilih ijazah la ilaha illallah itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kata Buya Hamka, dulu saya hampa, sekaranglah saya baru hamka, kata beliau. Setelah mendapatkan kenikmatan berzikir, alhamdulillah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya, karena manfaat zikir ini yang pertama tentram. Nggak usah kerja-kerja yang luar biasa kayak Bapak Ibu ya, kerjanya Masya Allah, impactnya luar biasa besar kepada umat, kepada bangsa ini. Ngelukis aja kalau nggak tentram, itu nggak jadi-jadi. Nggak ada karya besar, nggak ada legacy. Maka ketika kita kerja ini juga perlu ketentraman. Nah itu ya. Yang kedua, secara singkat manfaat zikir kita sehat. Dan manfaat zikir adalah kolbu kita bersih. Kalau kolbu kita bersih, maka semuanya jadi bersih. Bapak Ibu saya mau tanya, ada seorang mau belanja mukena ke Tanah Abang. Lalu di Tanah Abang dicari mukena putih. Tapi dia pakai kacamata warna merah. Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Blok A nggak ketemu, blok B nggak ketemu, blok F nggak ketemu, blok Z juga kalau ada nggak ketemu juga. Yang salah apa? Rupanya cara pandang dia. Orang kalau negative thinking apa aja jadi jelek. Ada ungkapan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata bila dibatuli cinta akan buta terhadap yang nista. Dan mata bila dibaluti benci hanya melihat pada yang keji. Inilah masalah juga nih. Jadi itu salah, itu salah, itu salah, itu nggak benar, nggak benar, nggak benar. Jangan-jangan kacamatanya yang kotor. Nah, ketika kacamata kotor, yang kita lakukan adalah pembersihan kolbu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah dia copot kacamatanya, ganti dengan kacamata yang bersih. Oh, ternyata di Tanah Abang banyak ternyata ya. Kemarin bukan nggak ada, tapi kacamatanya yang kotor. Maka cara pandang kita juga begitu. Cara pandang kita tergantung kebersihan kolbu kita. Kolbu bersih, matanya bersih. Kolbu bersih, mulut bersih. Kolbu bersih, tangan bersih. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Yang kedua, suci rezeki. Kenapa suci batin suci atau hati? Wah ini ada hati ya tadi ya. Himpunan ya pokoknya itulah ya tadi ya, salah satu direktorat di bawah Dirjen Keairan tadi ya, hati. Wah menarik juga tuh. Selain suci hati perlu juga suci rezeki. Kenapa? Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berlutut-lutut dia berdoa, kata Rasulullah, fa anna yustajabulah, enggak mungkin doanya dikabulkan. Kenapa? Wa malbasuhu haram, mat'amuhu haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan oleh barang haram. Ya Allah, ini ya, ngeri yang namanya rezeki ini. Maka ketika kita ingin meningkatkan spiritualitas kita dengan memperbanyak zikir, satu hal lagi, rezekinya suci apa enggak. Berikutnya, saya ingin mengawali dari sebuah kisah tentang suci rezeki. Berikutnya slide. Oke. Jadi pada suatu saat ada Abu Yazid Al-Bustami. Berikutnya satu lagi.
lagi, oke. Dia bermimpi, Abu Yazid Al-Bustami itu seorang sufi. Mungkin kalau sekarang dipanggilnya Tommy, ya. Abu Yazid Al-Bustami ini mimpi. Ketika mimpi bangun dia nangis. Ditanyalah oleh muridnya, Pak Kiai, kenapa tiba-tiba bangun nangis? Mungkin kalau kata Oma Irama, semalam aku mimpi, gitu ya. Mimpi buruk sekali. Ini mimpinya buruk dia. Pas bangun, ada apa Pak Kiai? Iya, semalam aku bermimpi, aku melihat sebuah hisab di akhirat. Di hisab itu ada seorang pedagang daging yang sedang dihisab. Tercantum di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Itu ketika si pedagang daging itu dihisab, dia minta kepada Allah. Karena ternyata amalnya kurang dikit untuk masuk surga, masih lebih banyak dosanya. Ya Allah, wahai malaikat, satu lagi boleh nggak aku request? Apa? Dulu waktu aku di dunia ada pelanggan, seorang customer, calon customer, dia mau beli daging, udah dipegang itu daging-daging barang saya itu, produk saya, ternyata dia nggak jadi beli. Masalahnya kenapa? Masalahnya dia itu megangnya kenceng banget. Gara-gara pegangan dia itu daging jadi ngecap tangan. Wahai malaikat, aku rugi gara-gara itu wahai malaikat. Aku rugi, ada kandungan air yang berkurang sehingga timbangannya berkurang. Aku tuntut keadilan ya Allah. Air kandungannya berkurang, dia menuntut keadilan. Akhirnya didatangin tuh customernya. Setelah diverifikasi betul, mana nik. Wah itu. Vaksin berapa vaksin? Gitu kan ya. Enggak. Lalu ketika ditanya, apa kamu benar? Begini, betul. Akhirnya di saat itu nggak ada kezaliman yang kita bisa bayar. Untuk mengklarifikasinya, nggak bisa kita bayar pakai uang, nggak ada. Pakai yen, nggak ada. Gitu ya. Bitcoin apalagi, gitu kan? Nggak bisa di akhirat pakai itu. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pahala. Akhirnya dari customer itu diambillah pahala sedikit, dikasih kepada pedagang daging, ditimbang ulang. Pas ditimbang ulang tadinya keburukannya lebih dikit, lalu ketika ditambah pahala ternyata pahalanya lebih dikit dan dia dinyatakan masuk surga. Alhamdulillah. Tapi bukan ini yang bikin nangis. Yang bikin nangis adalah berikutnya. Si customer itu sempat ditimbang dan ternyata lebih banyak kebaikannya sedikit. Diambil pahalanya, jadi keburukannya lebih banyak sedikit dan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini berat kalau mengenai harta tadi disampaikan oleh pimpinan kita. Kalau kepada Allah, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Lah kalau hakul adami, kezaliman kita terkait orang lain, bagaimana kita minta maafnya? Berikutnya, karena hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah makhluk akhirat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW panjang, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Kata Rasul, orang yang bangkrut. Oke, berikutnya saja. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat, tapi dia datang di akhirat, dia maki-maki orang lain, dia makan harta orang lain, dia menumpahkan darah orang lain, mukul orang lain. Berikutnya, akhirnya yang tadinya banyak pahala, akhirnya berubah. Awalnya dia banyak pahalanya, lalu dia berubah karena banyak orang yang komplain. Ya Allah, dulu dia jelek-jelekin saya di sosmed, ya Allah, aku sakit hati, ya Allah, ambil pahala. Begitu kan, diambil pahala untuk orang-orang. Ini ngeri nih, namanya bersosmed, hati-hati. Jangan karena nggak ada orangnya kita asal-asalan komen. Nah itu ya, toksik komennya kadang-kadang. Ya Allah, hati-hati, di akhirat ini ada hisapnya nih. Semua jari jemari kita itu akan dihisap. Diambillah pahalanya orang-orang oleh orang lain, padahal tadinya pahalanya banyak. Berikutnya, lalu akhirnya ketika pahala orang lain dia diambillah pahala dia, ada orang komplain diambil, nih buat kamu sebagai gantinya. Ada orang komplain lagi diambil oleh malaikat, nih buat kamu. Ternyata yang komplain banyak, pahala yang buat bayar udah habis. Yang komplain masih banyak. Akhirnya yang komplain, wahai malaikat, aku belum dapat kompensasi. Saat itu kompensasinya pahala udah habis, dosa orang yang komplain ditimpakan kepada dia.
Berikutnya, karena dosa yang ditimpakan ke dia, maka dia menjadi masuk neraka. Tadinya dia ahli pahala, banyak sholat, banyak sodako, zakat, puasa. Dia hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya buruk. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pimpinan kita. Ini nggak bisa, harus dua-duanya. Hablum minallah dan hablum minan. Nah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sebelum kita nanti sampai akhirat, bagaimana kita recovery-nya itu? Berikutnya saya ingin bercerita lagi, suatu saat ada seorang sufi. Sufi itu dia belanja. Sufi itu dia belanja, namanya Al-Junaid Al-Baghdadi kalau nggak salah ya. Beliau ke Mekah ketika sudah umroh, lalu beliau belanja kurma. Lagi belanja kurma, berapa sekian? Oke, dia bayar. Ketika bayar, ada kembalian dan lain sebagainya, ternyata ada 2 kurma gelinding masuk ke kantong dia. Entar aja deh, ini lagi tanggung nih, transaksi dulu nih, ntar hitungnya jadi lupa nih tadi berapa nih, gitu kan. Ada deh transaksi dulu deh, kalau lagi ngitung kan jangan diganggu gitu kan, karena gangguan ini bisa buyar. Lalu akhirnya dia bayar, lupa dia. Di riwayat lain bahwa dia betul-betul nggak tahu 2 kurma itu jatuh ke kantongnya. Lalu dia bawa ke Palestina, kurang lebih 1.500 km dari Mekah. Beliau naik kuda di situ sampai Palestina, sampai ke Batu Sokhro, dia berdoa kepada Allah. Ketika lagi berdoa ada malaikat yang dialog. Emang kenapa? Itu Ibrahim bin Adham kan, namanya Ibrahim bin Adham. Iya, emang kenapa? Enggak, Ibrahim bin Adham ya bukannya kekasih Allah. Emang kekasih Allah, emang kenapa? Enggak, ini setahun yang akan datang ya, a few moments later ya. Lalu ketika dia enggak, masalahnya kalau memang dia kekasih Allah, kenapa setahun terakhir ini dia doanya enggak dikabul oleh Allah? Malaikat satu jawab, iya, setahun terakhir ini dia doanya enggak pernah dikabul oleh Allah karena setahun yang lalu dia makan kurma yang bukan hak dia. Lalu Ibrahim bin Adham, Allah beri izin untuk mendengarkan dialog tersebut. Ya Allah, selama dia belum minta dihalalkan kepada pemiliknya, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya dia besok langsung menuju ke Mekah. Beliau pacu kudanya, wah, serulah pokoknya ya. Akhirnya sampai Mekah. Ketika sampai Mekah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini stand ini yang lalu saya beli, ada kakek-kakek jualan kurma di sini, di mana ya? Oh, itu kakek itu udah meninggal. Ya Allah, saya gimana minta dihalalkan ya? Emang ada apa, Pak? Dulu 1 tahun yang lalu kurma kakek itu jatuh ke kantong saya belum minta diikhlaskan. Gimana? Oh, Bapak beruntung karena saya adalah anak dari kakek itu. Alhamdulillah. Gimana Mas, bisa nggak menghalalkan 2 butir kurma? Ini bukan 2 miliar ya, 2 butir kurma. Ya Allah, mohon dihalalkan 2 butir kurma. Kata si masnya, oke lah kalau begitu. Nah ini mungkin ada keturunan Tegal nih, jangan-jangan ya. Lalu, tapi kata masnya, Pak, tapi perlu diketahui, for your information, bahwa ahli warisnya itu banyak, bukan hanya saya. Ada ibu saya ada adik saya ada. Saya tidak bisa mewakili mereka, saham saya cuma 1/3. Nah, silakan minta langsung kepada mereka. Di mana rumahnya? Dekat, saya anterin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini istrinya Bapak ini? Iya, minta dihalalkan ya. Oke lah kalau begitu. Datang, mana nengnya? Neng minta dihalalkan ya? Kata nengnya, iya saya halalkan. Alhamdulillah. Pulang lagi dia menuju Palestina ke Batu Sokhro. Gedebuk. Tadi dia khawatir, sekarang senang. Gedebuk. Sampai ke Batu Sokhro, dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tadi dialog juga. Alhamdulillah ya. Sekarang dia doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 2 butir kurma yang masuk ke badannya sudah dihalalkan oleh ahli warisnya. Alhamdulillah. Ya Allah, Bapak Ibu, doa enggak dikabul gara-gara 2 butir kurma. Cara minta maafnya kalau udah meninggal kepada ahli waris. Lah bagaimana kalau harta yang kita makan punya organisasi? Ya Allah, minta maafnya kepada siapa? Kalau harta yang kita makan punya negara, minta maafnya kepada siapa?
Ya Allah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, padahal apa yang kita makan itu berpengaruh kepada anak dan cucu keturunan kita. Berikutnya, saya ingin akhiri dengan slide-slide ini. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali Anda memasukkan jari Anda di samudera yang luas, angkat itulah dunia, sisanya adalah akhirat. Jangan karena satu tetes lalu kita dikomplain oleh banyak orang. Jangan karena harta 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar kita dikomplain di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah makhluk akhirat yang suruh mampir ke dunia ini untuk memimpin dunia, untuk mengelola dunia. Maka kata Ebit G.Ade, dunia hanyalah persinggahan. Itu ya, bagi sebuah perjalanan panjang. Ini bukan salah lagi nih ya. Berikutnya, Kang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita dikomplain oleh orang banyak gara-gara harta sedikit. Nggak apa-apa deh kita nggak banyak, katakanlah nggak banyak harta, yang penting di akhiratnya selamat. Berikutnya saya ingin menceritakan suatu saat ada Umar bin Khattab sedang belusuan. Ketika beliau sedang belusuan, berikutnya ada sebuah rumah yang beliau sangat ingin dengerin. Ini rumah siapa ya? Coba nguping dulu, nguping. Pas nguping, sambil slide berikutnya, ternyata di situ ada sebuah dialog. Dialog antara ibu dengan anaknya. Neng, ini kan kita usahanya jual susu murni, kita campur yuk susu murni ini dengan air bersih. Nggak boleh mak, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nggak boleh begitu, itu dosa. Neng, sekali aja Neng, ini mumpung Umar bin Khattab nggak ngelihat kita, ini masa lagi susah, sekali aja Neng. Mak, nggak boleh mak, Amirul Mukminin boleh nggak ngelihat kita, tapi Allah Tuhannya Amirul Mukminin sedang melihat kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Umar bin Khattab pulang dalam keadaan menangis. Dia berkata, itu perempuan di tengah-tengah kemiskinan tetapi tetap jujur. Dia temui anaknya namanya Asim. Asim, segera kamu nikahi itu perempuan penjual susu yang ada di bukit itu. Aku yakin akan muncul dari keturunan itu seorang pemimpin besar umat Islam yang akan memimpin Arab dan Ajam. Masya Allah. Akhirnya Asim nikah dengan perempuan itu. Perempuan penjual susu itu namanya Fatimah. Dari pernikahan ini lahirlah anak perempuan namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar dalam mencari mantu nggak ngelihat kayanya, yang jelas dia miskin. Nggak ngelihat cantiknya supaya perbaikan keturunan karena nggak kelihatan. Tetapi bagi Umar bin Khattab perbaikan keturunan itu adalah ketika mantunya solehah, itulah perbaikan keturunan. Karena akan ada, kalau nggak anaknya, cucunya, cicitnya. Maka cicitnya Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kita menjaga diri kita dari barang yang haram, dari subhat kita jaga, insya Allah kalau nggak anak cucu kita menjadi orang yang luar biasa, cucu kita. Kalau nggak cucu ya cicit, akan ada orang-orang yang besar dari garis keturunan kita. Tetapi ketika kita biarkan perut kita diisi dengan barang-barang yang haram, sama dengan kita menghancurkan generasi kita. Nanti di akhirat mereka komplain, ya Allah aku susah berbuat baik ini karena bapak saya ngasih makan saya barang yang haram, ya Allah aku kecenderungannya jadi maksiat, terus hukum dia 2 kali lipat ya Allah. Begitu di dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka suatu saat saya akhiri dengan cerita ini. Ada seorang pemuda lagi enak-enak di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba makan apel, pas makan apel satu gerowak, lah ini apel punya siapa ya? Ini diridhoi apa enggak ya? Waduh, ini subhat nih. Kalau orang yang gak ridho yang punya, ini bisa masuk subhat ke perut saya. Ditelusuri, ternyata setelah diseliki ya, di situ ada kebun apel. Itu jangan-jangan Pak dihalalkan ya, singkat cerita ini karena cerita ini populer, tapi saya ingin lanjutkan. Ini saya minta dihalalkan apelnya. Iya, boleh, tapi kamu nikahi anak saya, tuli, buta, lumpuh. Apa kata pemuda tersebut yang namanya Nu'man bin Thabit?
namanya Sabit bin Abdullah itu pemuda itu ya. Kata dia, ya Allah, gara-gara apal dikit, ini saya resikonya tinggi menikahi perempuan yang kayak begitu. Tapi nggak apa-apa deh, apapun resikonya, yang penting jangan masuk barang syubhat ke perut saya. Lalu dia nikah. Ternyata setelah dinikah, matanya buta dari maksiat, telinganya buta dari maksiat, kakinya lumpuh dari maksiat. Perempuan suci berjumpa laki-laki suci, lahirlah anak namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi. Jadi kalau kita membersihkan perut kita, kita bertaubat kepada Allah, membersihkan perut kita, insya Allah keturunan kita keturunan yang amanah dan kredibel. Bahasa pimpinan kita ya. Tapi kalau kita jorok makanannya, membiarkan makanan haram masuk ke perut anak-anak kita, sama dengan kita menghancurkan keturunan kita dan mereka akan komplain kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita sudah berpuasa, kita sudah berzakat, batin kita sudah kita sucikan, rezeki kita sudah kita sucikan. Mari kita jaga batin suci juga rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar tugas keairan yang Allah titipkan kepada kita bisa laksanakan amanah itu secara kredibel. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menolong pekerjaan-pekerjaan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah, orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang suci batin dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah kalbu kami ya Allah. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada pekerjaan-pekerjaan baik kami ya Allah. Jadikanlah kalbu kami adalah kalbu yang suci, yang mana dengan kalbu suci itu kami memiliki akhlak yang indah ya Allah. Ya Allah, sucikanlah juga rezeki kami ya Allah. Jadikan anak dan keturunan kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang bertakwa ya Allah. Anak-anak yang amanah ya Allah. Anak-anak yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Anak-anak yang terhindar dari harta yang haram dan syubhat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah organisasi kami adalah organisasi yang berkah ya Allah. Kami berkumpul di sini, kami menghadapkan diri kami kepada Engkau. Kami bersimpuh di hadapan Engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, agar organisasi ini menjadi organisasi yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami adalah pekerjaan tempat kami memohon ridho-Mu ya Allah. Pekerjaan kami adalah pekerjaan yang bernilai jihad ya Allah. Pekerjaan yang penuh dengan nilai pahala-pahala ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa ini ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang penuh berkah, bangsa yang maju ya Allah. Ya Allah, seandainya kami sudah saatnya tiba menghadap-Mu ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Latif.